Kakek, kenapa kamu mau menyapu lapangan jika tidak ada urusan? Kakek tidak bisa diam santai. Untuk apa kamu mengutak-atik pilar batu itu? Baru tadi kakek menyapu sampai di dekat pilar batu ini, posisinya menghalangi jalan. Pilar batu ini beratnya sampai 200 kg, seluruh gedung seni bela diri. Hanya pemilik gedung yang bisa mengangkatnya, kamu sudah seusia ini. Bagaimana jika pinggangmu terkilir? Tulang kakek masih sangat kokoh loh. Pemilik gedung itu tidak bisa menandinginya. Kakek, kamu mulai membual lagi deh. Kakek tidak membual, tidak percaya ya? Oke, kamu memang hebat. Tentu dong. Ada apa? Tenggorokanmu tidak nyaman ya? Kakek, Turnamen bela diri. kakek, aku berhasil masuk ke babak final turnamen bela diri kota seluruh. Grup putri muda, bagaimana? Hebat kan? Cucu perempuanku kakek pasti hebat kan? Benar tidak? Xiaowan, lihat kamu ini cewek. Tinju dan dandan itu tidak mengenal siapa-siapa. Bagaimana jika kamu sudah nanti? Kakek, bela diri adalah hobi saya. Tapi kamu adalah harta kakek. Kakek, jika saya bisa juara kali ini, saya bisa diterima murid oleh guru besar, jadi saya punya kesempatan untuk mengetahui kebenaran tentang kematian orang tua saya yang dibunuh waktu dulu. Kakek, saya sudah dewasa, dendam atas kematian ayah saya bisa membalasnya sendiri. Tunggu saja kabar baik dari cucumu ya. Kamu. Nak yang bodoh. Kakeklah yang sebenarnya adalah guru besar itu. Pemenang malam ini, Li Chang'an. Nak. Ayah, kamu janji sama saya. Pastikan untuk membesarkan si Wan sampai dewasa. Sebelum dia berusia 20 tahun. Kamu benar-benar jangan turun tangan lagi. Jika tidak, saya tidak akan bisa tidur tenang bahkan setelah mati. Ayah janji padamu, nak. Sudah bertahun-tahun. Ayah menggunakan nama samaran Li Changsheng. Selalu bersabar, tinggal 3 hari lagi. Xiaowan akan genap berusia 20 tahun. Dendamu, sebagai ayah aku masih tidak bisa tenang. Pertandingan grup putri muda kota Z yang diadakan setiap tahun. Sekarang secara resmi dimulai. Baiklah. Pertama-tama, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah untuk peserta pertama. Li Wan yang terkenal dengan julukan Ye Wen Wanita. Bagus. Apa latar belakang Li Wan ini? Bisa sampai final, dia nggak punya ortu. Kakeknya tukang sapu dan ngumpulin sampah. Bahkan guru privat bela diri aja nggak mampu bayar, bisa sampai sini. Kayaknya cuma hoki doang. Lainnya, dari seberang lautan. Petinju jenius wanita, Miss Z. Li Wan dari Wing Chun, mohon bimbingannya. Tapi Miss Z ini, kok aku nggak kenal ya? Nggak kenal? Nanti juga bakal kenal. Hanze? Kok bisa dia? Dia kan dari negara mercusuar di seberang lautan. MC salah kali, ini final kategori wanita. Maaf, negara mercusuar mengakui lebih dari 100 jenis gender. Dan Miss Z ini, secara biologis laki-laki, tapi secara mental menganggap diri sebagai wanita. Ini nggak adil. Adil? Nona, ingat ya. Miss Z ini, anak sulung orang terkaya di kota Z. Pengeluaran buat suplemen aja puluhan juta per tahun. Puluhan juta. Sementara kamu, dengar-dengar, di keluarga. Cuma punya kakek tukang sapu dan ngumpulin sampah di kota Z. Mau adil? Bela diri emang nggak pernah adil. Mau tanding, tanding aja. Nggak mau mundur. Wanita. Mending kamu nyerah aja sekarang, nanti. Kalau sampai cedera, nggak enak.
Tenang, aku pasti bakal nemuin pembunuh ayah. Ayo mulai. Berani juga. Hari ini lihat gimana aku ngerusak kamu. Ayo. Pertandingan dimulai. Semangat. Semangat. Bagus. Keren. Semangat. Kerjaanmu bagus. Makasih pujiannya Pahan. Kalau bisa menang di final kota ini, bisa jadi murid ahli bela diri nomor 1 kota Z. Bisa kenalan sama orang-orang penting. Nanti, suruh wasit pinter-pinter. Tenang aja Pahan. Hari ini Zeshao pasti menang. Pergi. Kamu cuma bisa ngindar doang ya? Ngindar? Kamu aja laki-laki bisa ikut lomba wanita. Masa aku nggak boleh ngindar? Berhenti. Kota Z, seni bela diri besar. Peserta Liwan, tolong pilih konfrontasi langsung. Kalau tidak, kau kalah. Atas dasar apa? Peringatan pertama, berani melawan wasit lagi. Langsung kalah. Sial, ini ada kecurangan kan? Menurutmu, lawan itu anaknya Hanshan. Kompetisi dari awal, dia pasti juara. Sayang sekali. Bagaimana? Lihat bagaimana kau menghindar kali ini. Santai. Nanti setelah kau lumpuh, aku ganti biaya pengobatanmu. Ayo. Cucu, Wing Chun ini, intinya cari kelemahan lawan. Serangan mematikan, perhatikan. Kakek salah langkah. Kelemahannya di situ. Anak, berhenti, lepaskan. Kau tidak apa-apa? Kau ini, anak perempuan nakal, serangannya kejam sekali, Liwan. Siapa suruhmu menyerang bagian bawah lawan? Kau tidak punya etik bela diri? Cepat mengaku kalah. Minta maaf pada bosan. Mengapa aku harus mengaku kalah? Kompetisi kelompok perempuan. Tidak pernah ada aturan tidak boleh menyerang bagian bawah. Ini bukan kompetisi kelompok laki-laki, aku tidak melanggar. Kau, dasar anak liar mulut tajam. Usir dia, batalkan kualifikasinya, Satpam. Tunggu. Bicaralah baik-baik. Siapa kau? Aku kakeknya, anak ini masih muda, ada masalah apa? Bicaralah denganku. Kau kakek anak liar ini. Anak liar tanpa ayah ibu, pantas saja cuma bisa pakai cara-cara rendahan. Kau kakeknya ya? Ya. Cucumu melukai anakku, ini bagaimana menurutmu? Di dunia bela diri, serangan bagian bawah memang tidak terpuji, tersiar kabar. Jalan bela diri Liwan, mungkin sampai di ujung. Ini memang salah cucuku, bagaimana kalau begini? Aku ganti cucuku minta maaf padamu. Sama anakmu juga, baik tidak? Itu maaf. Kakek, kompetisi kelompok perempuan kami. Tidak ada aturan tidak boleh serang bagian bawah. Juga tidak ada aturan yang memperbolehkan. Bisa. Dia sudah minta maaf, apakah Anda puas dengan ini? Tidak puas. Dia harus mundur dari kompetisi, lalu merangkak berkeliling sambil berlutut. Baru masalah ini bisa dianggap selesai. Aku tidak akan menyerah, juga tidak akan mundur. Apalagi berlutut minta maaf padamu. Kalau begitu, aku akan melaporkan ke turnamen bela diri Kota Z. Membongkar semua perbuatanmu. Nanti, jangan bicara Kota Z. Bahkan seluruh Yang Kuo, kamu tidak akan punya kesempatan ikut turnamen bela diri. Berdasarkan apa?
Berdasarkan aku Hanshan, berdasarkan aku orang terkaya kota Z. Cukup? Perjanjian 20 tahun tinggal 2 hari lagi. Kalau kejadian hari ini dibongkar, musuh dari dulu pasti langsung datang. Aku juga tidak bisa bertindak. Sudah. Pasti cukup. Bagaimana kalau aku yang berlutut menggantikan cucuku? Aku yang lakukan. Kakek, Tidak apa-apa. Kakekmu seperti anjing. Lihat, sesuai perjanjian aku sudah merangkak. Ini juga bisa dianggap cucuku mundur sendiri. Bagaimana? Masalah ini kita lupakan saja. Kakek Liwan ini juga ekstrim, benar-benar pengecut. Iya, tahu kan juara turnamen ini? Bisa jadi murid Master MA, cambuk 5 kilat. aku tidak punya kakek sepertimu. Li Xiaowan. Orang tua, pulang, didik baik-baik. Cucumu yang tidak punya mata itu. Sayang, ini kesempatan emas untuk loncat jadi naga. Xiaowan. Tunggu kakek 2 hari lagi, cuma 2 hari. Xiaowan, makan dulu. Cucu baik, jangan marah, makan dulu. Aku tidak lapar. Kakek minta maaf, kakek mempermalukanmu. Tapi beberapa hal tidak sesederhana itu. Kek, kamu pikir aku peduli dengan harga diri? Kamu pikir aku peduli dengan gelar juara? Yang aku pedulikan adalah kesempatan ini. Ini kesempatan untuk membalas dendam orang tua. Masalah balas dendam ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Begini, beri kakek beberapa hari lagi, kakek akan pergi sendiri. Kamu sendiri? Umurmu sudah segini. Kamu sendiri pergi cari mati? Ku beritahu kakek. Sudahlah, makan dulu saja. Ayo. Aku tidak makan. Jangan ikut campur, biarkan aku mati dipukuli orang. Mati di luar pun jangan ikut campur. Sekarang bisakah kamu diam? Di luar hujan, mau kemana? Anak. Bertahun-tahun ayah menyembunyikan identitas, terus bersabar. Tinggal 1 hari lagi Xiaowan berusia 20 tahun. Dendamu. Ayah masih tidak bisa tenang. Xiaowan, beri kakek waktu 1 hari lagi. Kakek pasti akan memberimu jawaban. Senang tidak? Kakak cium dong. Master MA, perkenalkan. Anakku Hanze, dia juga juara kompetisi bela diri kota, Master MA. Saya Hanze, salam pada Master MA. Mohon Master MA terima saya sebagai murid, juara kompetisi kota. Saya ingat juara grup pria, bukan anakmu kan? Master, password 68, ini sedikit hadiah, jangan ditolak. Harap Master MA terima. Sebenarnya juara grup wanita ini, itu juga juara, iya kan? Yang penting bisa masuk lingkaran ini. Masih tidak panggil Shifu? Shifu, baik. Bos, Tidak ada orang luar, bicara langsung saja. ada gadis 19 tahun, sudah tanda tangan pertarungan hidup mati. Katanya ingin lewat pertarungan maut, bisa jadi muridmu. 19 tahun, pertarungan maut. Namanya apa? Sepertinya namanya Liwan. Liwan. Kalian kenal? Master MA. Ini kan acara yang datang sendiri. Kamu pilih yang jago, seperti pertandingan bawah tanah ini. Bukan paling suka lihat yang nekat mati begini? Pahan, hebat juga kamu, hari ini aku pasti. Lagi untung besar, pasti. Kamu panggil Tyson untuk bertanding. Baik. Para tamu, malam ini kita ada pertarungan maut. Silakan pasang taruhan.
Pertarungan maut ini sudah tanda tangan surat hidup mati. Akhirnya ada acara berbahaya, acara yang tidak ada matinya. Apa serunya? Pihak pertarungan maut adalah gadis 19 tahun Liwan. 19 tahun. Terlalu kurus ya? Di sisi lain, ada juara bertahan ring kami. Sang juara tinju Tyson. Bukankah ini juara tinju bawah tanah dulu? Menarik sekali, si cantik dan si buas. Sayangnya, gadis kecil, kulihat kamu di atas ring ini. Bisa bertahan berapa menit? 1 pukulan, atau 2? Tebakanku, 1 pun tak akan tahan. Pertandingan dimulai. Silakan mulai bertaruh. Pasti taruh Tyson. Nak kecil, paman datang. Lewat jam 12 malam ini, Xiaowan akan berusia 20 tahun. Beberapa hal sudah waktunya diberitahukan padanya. Xiaowan, mana orangnya? Kapan perginya? Surat hidup mati, malam ini, arena tinju bawah tanah. Lokasi kemungkinan di barat daya, sekitar 120 km. Aku harus berhasil berguru, menemukan pelaku sebenarnya. Nak kecil, lihat jurus ini. Serang. Apa menariknya ini? Nak kecil, menghindar cukup cepat juga. Hebat. Bagus. Pukul bagus. Bunuh dia. Dijatuhkan dia. Ini saatnya. Bangun, Tyson. Kau kan juara tinju. Aku menyerah. Ada apa ini? Kenapa bisa menyerah? Aku berhasil. Jangan buru-buru, pertunjukan bagus baru saja dimulai. Guru MA, aku menang. Belum tentu. Aku harus menang. Harus bisa berguru. Maaf, tidak sengaja. Menang? Tidak. Kau lagi menggaruk-garuk gatal ya? Tak mau menyerah. Aku mau menang. Aku mau berguru. Baik, kuhancurkan kau. Aku tak rela. Bunuh dia. Ayo.
Bunuh dia. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Ayah, ibu, putri tak bisa membalas dendam untuk kalian. Kakek, cucu membuatmu khawatir. Tendangan yang cantik. Aku kakeknya. Kakek, Di atas ring yang menghalangi mati. Sudah tua, tak banyak tenaga. Sudahlah, nak. Tak usah bertarung lagi, pulang dengan kakek. kakek. Wan Er tidak menemukan informasi tentang pembunuhnya. Anak bodoh, untung kamu tidak apa-apa. Ayo, pulang bareng kakek. Mulai besok, kakek akan mengajari kamu berlatih bela diri. Ayo. Kakek pergi duluan saja. Meskipun aku mati di asing, aku tidak akan seperti kamu, memohon hidup kepada orang lain dengan pengecut. Urusan saya jangan kamu campuri. Pergi. Jangan keras kepala. Ayo. Mau kemana? Nyawanya sudah jadi milik Ring. Apa kamu tidak tahu? Baru bisa melepaskan cucu pergi. Apa aku kelihatan kekurangan uang? Orang tua? Ini adalah kota Z. Jagoan nomor 1, bagaimana mungkin dia kekurangan uang? Tentu saja kali ini, kamu jangan berpikir bisa bersujud minta maaf. Cuma mau menipu kami. Lalu apa yang kamu inginkan? Sangat mudah, jalankan perjanjian hidup mati. Liwan dan dia. Hanya boleh satu yang tetap berdiri di sini. Bagaimana kalau begini? Aku yang bertarung menggantikan cucuku. Boleh kan? Lihatlah. Orang tua, ini adalah ring hidup mati, tulangmu yang sudah tua ini. Tidak takut hancur jadi bubuk? Aku tidak setuju. Kakek, kamu tidak bisa menyinggung orang-orang ini. Cepat pergi dari sini. Anak bodoh, kakekmu ini adalah jagoan, sungguhan. Kakek, Bolehkan aku ikut bertanding? Aku tidak salah dengarkan, Master Emma? Satu orang mati, dua orang juga mati. Lebih baik kita tambah keseruan. Lihatlah. Para penonton ini sudah menunggu pertunjukan seru. Oke, aku setuju. Mulailah. kakek, Wan Er salah. Wan Er mohon padamu. Cepat pergi dari sini. Serang. Anak bodoh. Jangan takut. Kakek, Xiaowan tenang saja, kakek tidak apa-apa. Tyson. Buatnya lebih seru. Oke. Kamu orang tua yang sudah mau mati, sepukulan aja langsung mati. Oke, ayo. Jangan mati terlalu cepat. Masih ada 4 menit lagi. Ayo. Perhatikan baik-baik. kakek, Cuma ini? Apakah lelaki tua ini sudah mati? Tyson bisa memberikan pukulan dengan kekuatan 500 kg dalam satu pukulan. Meskipun lelaki tua ini kuat, dia paling cuma bisa menahan 2 pukulan. Lelaki tua ini beratnya kan setidaknya sekitar 40-50 kg kan? Bagaimana bisa satu pukulan membuatnya terlempar sejauh itu? Apakah ini efek obat? Pasti ini efek obat. Anak muda, tinjamu sangat kuat. Tapi belum bisa membunuhku, si tua ini. Kamu Ayo coba lagi. mau mati. kakek, hati-hati. Kakek, Sudah muncul. Serangan mematikan Tyson. Tendangan maut terbang. Tendangan maut dengan kekuatan 1000 kg dalam satu tendangan. Hanya dengan satu tendangan ini, bisa mematahkan baja setebal 5 cm. 5 cm, betapa hebatnya itu. Kamu pasti tidak bisa selamat, orang tua busuk. Bagus.
Apakah tendanganmu benar-benar mengenai saya? Pikirkan baik-baik. Kamu pikir tendanganmu benar-benar berhasil mengenai saya? Kenapa bisa bangkit lagi? Kamu bisa mengalihkan tenaga. Tyson, cepat serang saja, sialan. Ayo lagi. Orang tua busuk. Kamu bisa mengalihkan tenaga kan? Bagus. Aku lihat bagaimana kamu bisa mengalihkannya lagi. Bagus. Pukulan yang bagus. Masih 10 detik lagi. Aku biar kamu coba mengalihkan. Orang tua busuk. Banyak orang yang ingin membunuhku, tapi kamu masih belum cukup kualifikasi. Kamu mau mati. Dua tinju ini mengenai pelipis, rasanya bahkan. Seorang pegulat kuat seberat lebih dari 200 kg pun pasti mati, bukan? Tidak, biar. Mati juga itu pantas didapatkannya. Orang tua busuk, kamu cari maut. Waktu habis. Wah, badan lelaki tua ini sungguh luar biasa. Bekas luka di seluruh punggung dan ototnya benar-benar tak terkalahkan. Ini Nah, keinginanmu. Ayah sudah menepatinya. ingin mati. Anak muda, kau terlalu lemah. Aku cuma kasih kamu satu kesempatan menyerang. Apakah kamu bisa menahannya? Itu tergantung nasibmu sendiri. Apa? Kau adalah orang itu. Ada apa ini? Kenapa Tyson roboh? Ada apa ini? Apa dia sekuat itu? Bagaimana bisa Tyson kalah? Benar? Dia itu tidak seharusnya kalah. Walaupun si tua ini punya kemampuan sedikit. Tapi dia tidak mungkin hanya dengan satu jentikan jari. Langsung membuat Tyson roboh kan? Tapi ini, Bos, itu soal obatnya. Waktu kerja obatnya sudah habis. maksudmu obat pengamuk itu? Betul. Obat ini punya masa kerja. Begitu waktunya habis, orangnya akan masuk ke kondisi sangat lemah. Tyson tadi di atas arena terlihat tangguh. Tapi sebenarnya dia sudah tidak punya tenaga sama sekali. Oh, jadi begitu. Berhenti. Aku sudah menang pertarungan di arena, apa aku tidak boleh pergi? Ingin pergi? Tanya dulu sama senjata di tanganku, apakah dia mengizinkanmu pergi? Bergerak lagi, aku tembak. Aze, kau tidak apa-apa kan? Syukurlah tidak apa-apa. Cuma kebetulan salah tembak kok. Kenapa aku merasa orang ini agak familiar? Sepertinya dia adalah Li Chang'an dari 20 tahun yang lalu. Li Chang'an? Tidak mungkin kan? Dia itu adalah juara bela diri nomor 1 dulu. Dijuluki manusia terkuat dalam 1000 tahun. Bagaimana bisa dia adalah kakek lemah seperti ini? Coba kamu periksa latar belakang si kakek ini. Bahkan kalau dia memang Li Chang'an, sudah lewat lebih dari 20 tahun, dia cuma kakek renta sekarang. Lagi pula, harga kepalanya sampai 100 miliar. Apa? 100 miliar? Dolar Dolar Amerika. Xiao Wan, kau sudah bangun?
Ayo, minum obatnya. Kakek, kau tidak apa-apa kan? Kakek tidak apa-apa pun. Bagaimana kau bisa selamat? Karena kakek pandai bela diri. Kakek mulai membual lagi deh. Walaupun kamu punya kemampuan bela diri saat muda. Sekarang sudah tua banget ini. Cepat kasih tahu gimana caranya kamu kabur. Oke baiklah, sekarang kakek nggak akan sembunyi lagi darimu. Ambil. Lihat. Ini apa? Piala juara pertama bela dunia, kakek. Kamu juara pertama bela dunia. Li Chang'an. Yaitu kakek sendiri. Kakek bilang, kakek dulu juara pertama bela diri. Tak terkalahkan di seluruh dunia, dijuluki manusia terkuat sepanjang 1000 tahun. Itu kakek, itu aku. Kakek, beli berapa harganya? Berapa harga? Apa maksudnya beli berapa? Ini kakek yang menangkan sendiri. Kakek tak terkalahkan di seluruh dunia, langsung juara pertama. Oke, terus mau gimana? Belajar bela diri sama kakek, terus apa? Nerusin warisan kakek. Terus apa? Terus lepaskan dendam, iya kan? Bukan. Dendam orang tuamu, kakek sendiri yang. Kakek jangan pura-pura, yang asli itu Li Chang'an. Kamu kan Li Changsheng. Lain kali beli piala ganti nama dong. Kakek memang. Jangan-jangan namanya juga diganti. Ini juga kamu tahu. Tentu tahu dong, kakek, kamu pengen aku hidup tenang sampai tua, makanya kamu buat kebohongan buat tipu aku. Nggak. Tapi cucu nggak marah. Aku pasti usaha sendiri, latihan bela diri dengan baik. Kalau udah yakin betul, baru balas dendam buat ayah. Hai. Kakek, Xiaowan pengen coba usaha sendiri. Boleh kan? Tentu boleh. Oke deh, kakek penuhi keinginanmu, minum obat ini. Gimana? Kakek, obat ini. Kakek tahu kamu pengen balas dendam sendiri, kakek gak halangi. Tapi kondisi tubuhmu terlalu lemah. Masih butuh nutrisi dari ramuan 9 putaran ini. Jalan bela diri, mana cuma usaha doang. Ayah, itu Li Changsheng beneran orang biasa ya. Selama 10 tahun, dia hidup dari menyapu dan mengais sampah. Lebih baik salah bunuh daripada lepas. Kalau benar-benar dia, itu 10 miliar dolar. Tapi ayah, aku masih. Xiao Zhe, bukannya kamu sangat benci gadis bernama Li Wan itu? Aku kasih kesempatan buat iseng-iseng. Cucuku sayang, rajin sekali. Biarkan kakek periksa. Bagus, ada kemajuan. Cucu, istirahat dulu, jangan capek-capek. Minum obatnya dulu. Kakek, aku rasa aku sudah jauh lebih baik. Dan kekuatanku juga bertambah banyak. Aku ingin ikut turnamen bela diri provinsi. Mungkin di sana ada informasi tentang pembunuh orang tuaku yang sebenarnya. Sudah besar, tidak dengar kata kakek lagi. Bagaimana hidup ini? Kakek, taruh saja, nanti aku minum. Nah, ini baru cucu kakek yang baik. Nanti ingat minum, ya, taruh di sini dulu. Kalau begitu kakek tidak ganggu kamu. Ini ramuan tonik ajaib terakhir. Setelah Xiaowan minum, fisiknya seharusnya bisa menyamai 30% dari masa mudaku. Meski hanya 30%. Menjuarai turnamen tetap mudah. Kakek, kematian ayah pasti juga menyedihkan bagimu. Tenang, aku pasti akan berusaha keras menjadi ahli bela diri besar. Balas dendam untuk ayah, mewujudkan keinginanmu.
Siapa ini? Ini bukan lawanku yang kalah. Jagoan bela diri terkenal di kota Z? Kenapa? Tidak kenal aku? Pergi. Masih besar amarahnya. Bawa apa itu? Kembalikan. Aku mau lihat apa yang dibawakan si tua itu untukmu. Wangi sekali. Sudah, kembalikan. Minum saja. Jangan sia-siakan. Niat baik kakekmu yang tukang sampah itu. Cari mati. Kenapa? Marah? Mau bertarung denganku? Ayo, aku tidak terima kalah terakhir kali. Aku kasih kesempatan. Jangan paksa aku. Paksa? Aku paksa kamu, lalu? Ayo, bertarung. Kalau kamu tidak bertarung serius denganku, aku akan suruh orang bunuh si tua itu. Kekuatan yang besar sekali. Kamu terlalu lemah, bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Apa kamu hanya bisa bersembunyi? Bersembunyi. Kakak, kamu tidak apa-apa kan? Perlu ke rumah sakit tidak? Serang. Ayo bunuh dia. Kamu. Ilmu bela diri itu murni. Kamu masih tidak pantas menjadi lawanku. Tolong, ampuni saya. Jika kamu berani mengancam saya dan kakek saya lagi, saya pasti akan membunuhmu. Baik, Lari dari sini. bangun. Tidak disangka. Dia cukup cantik. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Orang ini sudah beberapa kali membuat saya malu. Apakah saya harus melepaskannya dengan mudah? Bukankah itu terlalu untung dia? Bagaimana kalau kita cari tempat? Setiap orang dapat bagian, terima kasih kakak. Oh ya, cari orang yang jago fotografi, dan juga, suruh seseorang memberitahu lelaki tua itu. Aku ingin biarkan dia. Bawa dia pergi. Sudah 20 tahun tidak bertemu, keberanian kalian bertiga malah jadi semakin besar. Berani-beraninya masuk ke halaman kecilku. Ada apa? Kalian ingin menghalangi saya keluar dari sini? Li Changsheng, kamu sudah bersembunyi selama 20 tahun, kenapa tidak terus bersembunyi? Jika kamu tidak keluar dari sini, kami bertiga tetua persilatan bisa membantu kamu memutus semua dendam lama. Jika aku tetap ingin keluar, kami bertiga punya hak untuk menghancurkan seluruh kemampuan bela dirimu. Kakek Sang, bagaimana pendapatmu? Demi keamanan persilatan, kamu tidak boleh keluar. Jika kamu tetap memaksa keluar, maka aku tua ini juga harus turun tangan. "20 tahun lalu saya tutup gunung dan tidak keluar. Bukan karena kalian kuat, tapi karena saya licangan. Tidak ingin membuat lebih banyak korban jiwa. Sekarang saya mau turun gunung untuk membalas dendam. Kalian tidak bisa menghalangi saya. Pergi." Kakek Sang tidak apa-apa kan? Kakek Sang. Bukankah kamu bilang Li Changsheng sudah lebih dari 70 tahun? Kekuatannya hanya tinggal 1/10, tapi saya rasakan dia sekarang lebih kuat daripada dulu. Benar kan, tinjunya itu? Jika dia tidak menahan kekuatan, saya sudah mati sekarang. Kakek Sang, kamu tidak apa-apa?
Gelar manusia terkuat dalam 1000 tahun memang sungguh menakutkan. Tapi, saya rasa ini adalah hal yang baik. Hal yang baik? Ya, benar. Sekarang persilatan daya, generasi tua tidak ada dan generasi muda tidak muncul, sudah hampir. Turnamen seni bela diri nomor 1 di dunia akan segera dimulai. Bagaimana kalau kita suruh Li Changsheng ikut turnamen? Dia mau dengar perintahmu, jadi pasti tidak akan menolak. Tapi kalau musuhnya juga ikut, dia pasti akan datang. Ayo pergi. Kamu dengar belum? Anak orang terkaya itu menangkap Li Wan, sudah ditangkap. Kapan? Dibawa kemana? Gudang, kamu pahamlah. Sekarang Li Wan bakal kena sial. Cewek ini lumayan cantik juga. Sudah, jangan rekam. Bawa barangnya? Sudah. Obat teknologi tinggi dari luar negeri. Katanya batu aja bisa meleleh. Barang bagus. Cewek ini kuat enggak? Santai, dia kan ahli bela diri. Bisa tahan kok. Lepaskan aku. Sudah bangun. Bisa dilepas, tapi kamu harus temani kami. Main-main dulu, setuju? Kakek. Kamu di mana? Kakek di sini. Kalian cari mati. Kakek. Xiaowan, Kakek, cepat laporkan ke Satpam. jangan takut, ada kakek di sini. Li Changsheng, akhirnya kamu datang. Kami sudah menunggumu lama sekali. Aku juga mau kamu lihat baik-baik. Bagaimana aku main-main dengan cucumu nanti? Bocah kurang ajar. Cepat lepaskan cucuku. Si tua bangka. Berani bicara seperti itu ke tuan muda kami? Jujur saja, tuan muda main dengan cucumu itu kehormatan buat cucumu. Betul. Kalau tuan muda senang, mungkin kamu bisa dapat uang. Uang yang mungkin tidak bisa kamu hasilkan seumur hidup. Benar. Oh ya? Aduh. Lepaskan aku. Keluarga Han di kota Z. Punya uang dan pengaruh. Kalau kamu berani macam-macam, aku buat kamu dan cucumu tidak bisa hidup di kota Z. Benarkah? Memang, pengaruh keluarga Han. Di kota Z tidak perlu diragukan. Mana mungkin seorang pengemis. Seperti kamu bisa mengerti. Apa? Aku salah? Kekuasaan orang tua saya juga tidak bisa kamu bayangkan. Majulah. Ayo maju. Jangan mendekat. Aku adalah pangeran keluarga Han. Jika kamu berani menyentuhku, aku pasti akan membuatmu. Apa itu keluarga Han? Tidak ada apa-apanya. Lepaskan Tuan Han. Xiaowan, Kakek. Orang tua bodoh, jika punya nyali serang saja, ayo. Jika kamu berani menyentuhku, cucumu akan jatuh kepalanya. Orang tua bodoh, kenapa kamu tidak melepaskan? Jika kamu tidak melepaskan, aku yang akan mulai bertindak. Xiaowan. Kakek, jangan lepaskan. Sekarang, lepaskan cucuku. Kamu mau saya lepaskan langsung saya lepaskan? Raja Pisau 2, bunuh dia, saya mau dia mati. Gampang. Lepaskan cucuku. Bisa. Kamu kan hebat bertarung, begini. Jika kamu bisa menahan satu tebasan dari Raja Pisau 2, saya akan lepaskan dia. Raja Pisau 2. Benar, dia adalah ahli yang dipekerjakan keluarga Han dengan harga mahal. Kedua pisau beratnya mencapai 100 jin. Teknik memanahnya tiada tandingan. Orang tua, berani coba? Tulang orang tua saya ini kuat, bisa coba. Jangan kakek, mereka tidak pegang janji. Diam, orang tua saya berkata saya akan menepati janji. Selama kamu bisa menahan satu serangan Raja Pisau 2, saya akan lepaskan dia. Jangan kakek. Kakek, Nak bodoh. Cuma satu tebasan saja, bahkan 10 tebasan pun tidak menjadi masalah. Kamu lupa, kakek bisa bela diri. kakek, Raja Pisau 2, bunuh dia untukku. kakek. Orang tua bodoh, kamu bilang bisa bela diri? Menurutku kamu hanya ketakutan sampai bodoh. Pernah dengar tentang tungku daging dan darah? Tungku daging dan darah. Dalam legenda, dia bisa melatih tubuh manusia sampai pada level tertinggi.
Benar, dengan memanfaatkan kontraksi otot. Menahan pisau kamu di dalam tubuh saya. Tentu saja. Bukan cuma itu yang bisa saya lakukan. Kamu bercanda apa? Kamu bisa melatih tubuhmu sampai level seperti itu? Kakek, hati-hati. Apa yang terjadi? Ini... Nah, pisau kamu terlalu lambat. Berani mengancam cucuku. Raja Dua Pisau. Jangan mendekat, aku anaknya Han Shan. Ayahku adalah orang terkaya, kalau kau mendekat lagi. Sudah terlambat. Aku akan... Orang tua berani-beraninya, aku adalah pewaris keluarga Han. Kalau kau berani menyentuhku, cucumu, akan kepalanya terpenggal. Jangan, kakek, latar belakangnya terlalu kuat. Kita akan dalam bahaya jika membunuhnya. Kakek, ayo pulang. Pulang. Pergi. Xiaowan cuma luka ringan, tak perlu repot-repot. Xiaowan, sebenarnya kakek. Kakek, kau jelas punya kemampuan. Kenapa kau tidak membalas dendam untuk orang tuaku? Mereka juga anakmu. Cucu baik, ada hal-hal yang tidak sesederhana yang kau pikirkan. Kakek, ajarilah aku bela diri. Kalau kau punya alasan sulit, maka dendam orang tuaku akan kubalas sendiri. Halo, siapa ini? Liwan ya? Bukannya kau ingin berguru padaku? Aku setuju. Maaf, Master MA. Aku sudah punya guru, kakekku bisa mengajariku bela diri. Kalau begitu, aku juga ingin memberitahumu bagaimana orang tuamu meninggal. Kalau kau tak mau ya sudah. Tunggu, aku. Besok siang jam 12, datang ke dojo MA. Anakku kerja bagus. Ayah, Li Changsheng itu cukup hebat. Bahkan Raja Dua Pisau di hadapannya tak berdaya. Tak berdaya itu wajar. Master MA. Berdasarkan laporan Raja Dua Pisau, 90% yakin. Dia adalah Li Chang'an dari 20 tahun lalu. Benar dia? Bagus. Lalu bagaimana? Sudah 20 tahun berlalu. Dia sudah bukan yang terhebat lagi. Master MA. Bisakah kau mengalahkannya? Aku. Aku juga tidak terlalu nyaman bertindak, Master MA, kalau Anda tidak bertindak. Siapa lagi yang akan bertindak? Li Chang'an selama bertahun-tahun ini telah menciptakan terlalu banyak pembunuhan di dunia persilatan yang ingin membunuhnya. Banyak seperti ikan yang menyeberangi sungai, tak terhitung jumlahnya. Bos Han, bersusah payah mengadakan sebuah pesta. Aku akan mengundang para jagoan bela diri dunia. Aku akan mengadakan pertemuan pembasmi iblis dengan bantuan tangan para jagoan bela diri dunia. Bunuh orang tua ini, perguruan bela diri MA. Di hadapan guru, terimalah penghormatan muridmu. Bagus. Selamat Tuan MA, mendapatkan murid yang hebat. Selamat Tuan MA. Teman-teman, hari ini, kalian datang ke upacara penerimaan murid saya sangat senang. Dan juga merasa terhormat. Bisa mendapatkan begitu banyak pahlawan bela diri yang hadir di sini. Namun, hari ini saya akan menerima satu murid lagi, Liwan. Siapa orang ini? Kenapa penampilannya begitu miskin? Dan masih cewek juga. Apa cewek ini punya latar belakang tertentu? Tuan MA. Bagus, memang pantas disebut pahlawan wanita yang tak kalah dari pria. Bagus sekali. Semangatnya sangat bagus. Liwan, kalau bukan karena Tuan MA yang baik hati mau menerima kamu jadi murid, cepatlah bersujud 3 kali dan 9 kali bersimpuh, cepat ucapkan terima kasih. Iya betul. Guruku mau menerima kamu, itu keberuntungan besar buatmu. Memang benar, untuk belajar harus bersujud, dengarkan? Cepatlah. Aku datang kemari hari ini bukan untuk menjadi murid, tapi ingin meminta Tuan MA memberitahuku. Siapa yang membunuh orang tuaku tahun itu? Kamu tidak mau menjadi muridku? Tidak mau. Liwan, kamu terlalu berani. Tuan MA ada di sini.
Bagaimana kamu bisa berbicara tidak sopan seperti ini? Cepatlah berlutut dan minta maaf. Kalau cewek ini tidak mau belajar, ya sudah tidak apa-apa. Kamu kan ingin tahu bagaimana orang tuamu mati? Aku akan memberitahumu. Tahun itu, pembunuh orang tuamu, dia adalah kakekmu. Apa? Kalau bukan dia, siapa lagi? Kakekmu punya kekuatan besar, kenapa dia tidak membalas dendam untuk orang tuamu? Itu loh, dendam karena anaknya dibunuh. Aku tidak percaya. Kamu tidak percaya? Kamu tahu apa kakekmu itu orang macam apa? Apa? Kakekmu, dia adalah orang yang paling kejam di dunia ini. Penjahat paling jahat. Orang tuamu, mereka. Semua itu karena perbuatan kakekmu. Iya betul, benar. Ini, dulu dia adalah ahli tinju kaki yang memiliki hati kesatria. Kakinya dilumpuhkan oleh kakekmu dengan cara licik. Sampai sekarang tidak bisa berdiri. Dan ini, dulu dia adalah ahli tinju lengan yang memiliki hati kesatria. Disedot oleh kakekmu dengan senjata rahasia, dan kekuatan bela dirinya dihancurkan secara paksa. Sampai sekarang menjadi orang yang tidak berguna. Dan yang ini, dia dulu adalah biksu ternama di dunia persilatan. Ahli menguasai 36 jurus istimewa Shaolin. Dibuang oleh kakekmu sendiri. Tidak. Kakekku orang baik. Orang baik? Siapa yang baik dengan cara kejam begitu? Anak siapa yang baik, dikejar-kejar orang-orang dunia persilatan. Dibunuh dengan sadis. Kau bilang orang tuaku dibunuh karena balas dendam. Kalau tidak, utang darah yang ditumpahkan kakekmu, dia sendiri. Tidak menerima hukuman apapun. Malah menyebabkan orang tuamu mati tragis. Siapa yang kau bilang membunuh orang tuamu? Ini tidak mungkin. Saudara-saudara, saya M.A. Yue. Hari ini mengadakan pertemuan pembasmi setan ini. Tujuannya adalah untuk membunuh orang terjahat. Di dunia persilatan 20 tahun lalu, Li Chang'an. Bunuh Li Chang'an. Bunuh Li Chang'an. Li Wan, demi keadilan dunia persilatan. Kau mau bergabung dengan kami? Aku. Ambil ini. Kapan sih aku jadi Raja Setan? Ini. Xiaowan? Dia Li Chang'an. Orang ini Li Chang'an? Benar dia? Kalian masih ingat aku? Li Chang'an. Dia adalah Li Chang'an. Li Chang'an, kau bunuh guruku. Aku akan membuatmu bayar dengan darah. Li Chang'an, kau rusakkan kakak seperguruanku. Hari ini ku bunuh kau. Li Chang'an. Hari ini aku akan balas dendam untuk ayah. Ku bunuh kau. Kalian masih terlalu muda. Xiaowan, ayo pergi. Pembunuh orang tuamu. Kakek sudah temukan. Ayo. Xiaowan? Kakek. Orang-orang ini semuanya kau rusak dulu? Mereka memang kakek yang rusakkan, tapi mereka masih hidup. Memang tidak kusangka. Mau balas dendam pada kakek ya? Cukup. Xiaowan, kenapa kau? Li Changsheng? Bukan. Li Chang'an. Dulu orang tuaku dibunuh, semua akar masalahnya. Karena kau, ya? Memang masalah kakek. Tapi, Xiaowan, Tidak ada tapi-tapi. Li Chang'an, aku tidak menganggapmu sebagai kakek. Balas dendam orang tua, aku tidak akan menuntutnya. Ilmu bela diri. Aku juga tidak akan belajar lagi. dasar anak ini. Li Chang'an, sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu. Kenapa kamu jadi seperti ini sekarang? Beberapa hari lalu ketemu. Aku bahkan tidak mengenalimu. Marah ya? Tenang, hari ini aku siapkan banyak pertunjukan besar untukmu. Sangat lengkap.
Bagaimana? Kesalahpahaman cucu kandung sendiri, sangat memuaskan kan? Kamu menipuku. Aku tidak menipumu, aku hanya memberitahukan sedikit kebenaran yang terjadi tahun itu padamu. Hanya saja kamu memilih untuk percaya, siapa yang bisa disalahkan? Lalu mereka. Kecacatan mereka, memang ulah kakekmu. Termasuk orang tuamu, itu karena di masa mudanya kakekmu terlalu banyak hutang darah. Menarik kebencian. Liwan, kamu belum tahu kan? Kakekmu dulu bukan orang jahat, malah membasmi kejahatan untuk rakyat. Mereka bertiga, dulu adalah pemimpin dunia hitam. Lihat otakku ini. Aku lupa bilang. Pisau ini ada racun mematikan. Sungguh terima kasih pada cucu kandungmu, kalau tidak akan berhasil. Kakek, tanganmu. Xiao Wan, aku tidak apa-apa. Kamu juga ingin membunuhku? Betul. Perkenalkan diri. Namaku Ma Yue. Adalah pewaris Taiji Quan Hunyuan Xingyi, 20 tahun yang lalu. Guruku Ma Xingguo, kalah telak olehmu. Kau patahkan keempat anggota badannya. Kau masih ingat? Emma siapa? Emma Xingguo? Aku ingat, itu si pengamen jalanan. Diam. Li Chang'an. Kau pikir sekarang masih 20 tahun lalu? Tinju takut pada yang muda. Tidak tahu tubuhmu sekarang ini, bisa tahan berapa pukulanku? Orang tua sepertiku. Tubuh ini masih cukup kuat, kalau tidak percaya, coba saja. Cari mati. Kamu terlalu lemah. Cambuk 5 sambaran kilat. Guru. Kamu lebih tua dariku. Kakek, kamu baik-baik saja? Bagaimana mungkin kakek ada masalah? Xiao Wan, ayo pulang. Juara pertama 20 tahun lalu, memang luar biasa. Li Chang'an. 20 tahun. Aku mencarimu selama 20 tahun. Hari ini, akan kuperlihatkan. Hebatnya Tai Chi Hunyuan Xingyi. Bunuh dia. Anak muda, orang tua ini belum ingin membunuh. Orang tua, diam. Aku ingin kamu menatapku. Aku ingin kamu melihatku. Orang tua, aku akan membunuhmu. Kakek, hati-hati di belakang. Kakek. Kakek, kamu baik-baik saja? Tahukah kamu, mengapa dulu aku menghancurkan kungfu gurumu? Kamu, Karena cara kamu dan gurumu sama-sama hina. jangan bicara buruk tentang guruku. Kumohon,
lepaskan aku. Aku salah, aku. Ingin balas dendam. Anak muda. Kamu masih jauh. Aku salah. Di kehidupan selanjutnya. Hati-hati. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini. Sudah tua. Kakek, kamu baik-baik saja? Bagaimana mungkin kakek ada masalah? Di dunia ini. Orang yang bisa melukai kakekmu. Belum lahir. Kakek adalah kutu yang tak bisa mati. Ayo, cucu baik, kita pulang. Berdiri. Kamu juga ingin membunuh orang tua ini? Orang tua, ada yang bayar untuk nyawamu, dan cukup mahal. Hanya dengan ini? Orang tua, apa gunanya tinjumu keras? Tinjumu sekeras apapun. Bisa lebih keras dari peluru? Kakek, hati-hati. Liwan, ku beri kesempatan, kalau kamu mau denganku. Aku akan melepaskanmu. Jangan harap. Tidak tahu terima kasih, ayah, bunuh dia. Tadi saat dia bertarung, dia sudah menghabiskan sebagian besar tenaganya. Sekarang dia seperti kertas putih di hadapan peluru. Pakai senjata. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Jangan tembak, mari bicara baik-baik. Jangan tembak, mari bicara baik-baik. Jangan gegabah. Bicara baik-baik, jangan tembak. Turunkan senjatanya, lepaskan anakku. Kalau tidak, aku akan menembak. Kakek, jangan takut. Cucumu tidak takut mati. Kakek takut. Tapi kakek takut kamu mati. Li Chang'an, turunkan senjatamu. Aku tidak percaya, di sini ada banyak orang, kamu seorang diri, jangan-jangan. Kamu bisa membunuh kami semua. Ini, turunkan senjata. Aku suruh kamu turunkan senjata. Kakek tidak boleh menyerah. Hanya satu senjata saja. Kakek, apa yang lakukan? Liwan, kamu masih belum sadar. Kakekmu ingin bunuh diri, minta maaf kepada kami. Kakek, jangan lakukan hal bodoh. Wan Er hanya punya kamu satu-satunya keluarga. Bodoh? Bagaimana mungkin kakek melakukan hal bodoh? Tenang saja. Aku sarankan kalian jangan menembak cucuku. Tenang saja, asal kamu menarik pelatuknya, aku jamin. Pasti tidak akan menembak cucumu, ya. Aku jamin dengan nyawa ayahku. Semoga kalian menepati janji, apa yang akan dia lakukan. Kakek, Bodoh? Tidak apa-apa, kakek sedang melindungimu. jangan. Liwan, kakekmu benar-benar bodoh. Kakek, Akhirnya mati. 100 miliar, itu 100 miliar. Baik, bawa mayatnya pergi. tidak boleh. Liwan, salahkan nasibmu yang buruk. Siapa suruh kamu menyinggungku? Tidak bermoral. Tidak bermoral kenapa? Sebelum kakekmu bunuh diri. Aku masih agak takut. Sekarang kakekmu sudah mati. Sudah, Xiao Ze jangan bicara lagi, selesaikan perempuan ini. Kalian berani. Kenapa tidak berani? Tunang, aku tidak akan membiarkanmu begitu mudah. Aku akan membuatmu hidup tak tenang, mati tak bisa. Kamu manusia atau hantu? Kakek, Ternyata tidak mati. Mati? Mana mungkin kakek tua ini mati? Bagaimana mungkin? Aku melihat jelas kau menelan pistol bunuh diri. Bagaimana mungkin kau sama sekali tidak apa-apa? Menelan pistol bunuh diri. Ini senjata api kecil begini, mana bisa melukaiku? Tanganmu, kau baik-baik saja? Jangan mendekat. Aku akan tembak kalau maju lagi. Keluarlah. Kalau tidak keluar lagi, kakek tua ini akan mulai membantai. Pemimpin Tai Jimen, Sang Tai Su. Pemimpin Baguas Hang, Dong Bai Chuan. Pemimpin Singi Kuan, San Santang. 3 sesepuh ini datang semua? Bagus sekali. Mereka adalah 3 petarung terkuat di Dacia. Dengan mereka di sini, Li Chang'an tidak akan bisa kabur.
Cucu Hanshan memberi salam kepada tiga sesepuh. Tiga sesepuh. Akhirnya kalian datang. Dia adalah Li Chang'an dari 20 tahun lalu. Cepat uji kemampuan dan tangkap dia sesuai hukum. Celaka. Kabarnya tiga sesepuh Hulin adalah tokoh puncak dunia persilatan. Murid mereka tak terhitung, kekuatannya pun tak terukur. Kakek dulu membuat banyak musuh. Bisa jadi ada murid dari ketiganya. Ini masalah besar. Kakek, lebih baik kau pergi dulu. Pergi apa? Cuma 3 orang tua saja. Kuberitahu, guru dan guru leluhur mereka. Kakekmu ini sering menghajar mereka. Jangan bicara lagi. Dan lagi. Cucu Han Ze memberi salam kepada tiga sesepuh. Mohon tiga sesepuh bertindak, hukum mati orang tua ini di tempat. Hukum apa? Sesepuh dong? Sesepuh apa? Kami bertiga di hadapan sesepuh Li. Bukan apa-apa. Sesepuh Li, maaf kami terlambat datang. Sujud. Kakek, mereka. Tiga sesepuh, kalian adalah tiga sesepuh yang termasyhur di dunia persilatan. Kenapa kalian bersujud kepada bandit ini? Diam. Kau tahu siapa yang berdiri di depanmu? Kakak dari Chang'an yang 20 tahun lalu. Disegel oleh kalian? Kami bekerja sama menyegelnya. Kalian salah. Waktu itu, sesepuh Li dengan sukarela mengasingkan diri. Kalau tidak, meski kami bertiga bekerja sama, sulit sekali di tangannya. Bertahan 1-2 jurus. Mohon sesepuh Li keluar dari pengasingan. Meneruskan jabatan pemimpin Persatuan Hulin, membangkitkan persilatan Dacia. Tolong Pak Li, lanjutkan jabatan sebagai ketua aliansi persilatan. Ayo Pak Li, tunjukkan kemampuanmu. Kakek. Saya menolak. Karena Pak Li tidak mau jadi ketua aliansi. Bagaimana kalau cucu perempuannya, Li Wan, yang jadi ketua? Kalau kamu berani main-main dengan cucu perempuanku lagi, hati-hati aku hancurkan Tai Chi Menengyu. Tapi Pak Li, bukankah kamu ingin membalas dendam untuk anakmu? Asalkan kamu jadi ketua aliansi, kamu bisa ikut turnamen bela diri terhebat dunia dan bertarung lawan Lai Haiwang. Aku tidak perlu jadi ketua aliansi persilatan apapun. Aku tetap bisa membunuh Lai Haiwang. Tidak boleh. Kamu meragukanku? Aku tidak meragukanmu. Tapi sekarang Lai Haiwang sudah menjadi warga negara mercusuar, dilindungi oleh dunia persilatan global, selain di turnamen bela diri. Kamu tidak bisa bertindak sembarangan. Apakah mereka bisa membunuhku? Mereka mungkin tidak bisa membunuhmu, tapi cucu perempuanmu. Dan sekarang, persilatan Xia Agung sudah sangat lemah. Nanti, akar persilatan Xia Agung akan benar-benar diputuskan oleh mereka. Ayo Pak Li, tunjukkan kemampuanmu. Demi persilatan Xia Agung, tolong, Pak Li, tunjukkan kemampuanmu. Sujud. Semua ilmu bela diri Xia Agung itu sampah. Kakek, apa kamu mau ikut turnamen? Persilatan Xia Agung sudah terlalu rusak. Tak disangka, kami malah diinjak-injak oleh orang-orang barbar. Kalau kakek tidak bertindak sekarang, persilatan mungkin akan punah. Kakek, cucu mendukungmu. Para hadirin, selamat datang di Turnamen Bela Diri Terhebat Dunia. Acara ini diselenggarakan oleh negara mercusuar. Turnamen bela diri yang pertama menghibur kuat dari seluruh dunia. Jadi, siapa yang akan meraih gelar terhebat dunia? Mari kita tunggu. Baik. Ini adalah juara bertarung bawah tanah. Tangan besi, Mike Sun. Dia terkenal di dunia karena pernah membunuh Master Tai Chi Xia Agung dengan 1 pukulan. Sambut Mike Sun. Selanjutnya, ini yang lebih berat. Juara karate dunia, Shan Ben Yilang. Dijuluki pembunuh Xia Agung, Master Xia Agung yang tewas di tangannya. Sudah ratusan orang, sampai-sampai tidak ada yang berani menyombong di Xia Agung. Sambut Shan Ben Yilang. Baik. Selanjutnya, ini yang lebih berat lagi. Dia adalah juara turnamen bela diri sebelumnya. Raja pembunuh tak terkalahkan dari negara mercusuar. Si monster otot, Rokes. Aku punya kualifikasi untuk mencoba tantangan ini. Astaga, ternyata orang Tiongkok. Keluar ikut turnamen bela diri nomor 1 di dunia ini.
Dengar-dengar, beberapa edisi lalu orang Tiongkok ikut lomba, setelah dipukul sampai mati. Nggak ada yang berani datang lagi. Kayaknya Tiongkok udah nggak ada orangnya ya. Malah ngirim kakek-kakek ikut perang, jenggotnya aja udah putih semua. Kakek, umur segini, mending jangan ikut. Jangan nanti dikeluarin tai kita. Bela diri Tiongkok itu cuma lelucon. Diam. Turnamen bela diri nomor 1 di dunia, siapa aja boleh ikut. Tapi nggak semua orang bisa ikut. Lihat alat tes kekuatan itu. Asal pukulan sekuat tenaga bisa capai 2000 pon. Boleh ikut lomba kita, ayo buruan daftar. Ini. Kakek dari Tiongkok. Ini kan Jin Zaiming, beneran dia. Dengar-dengar dia ngalahin Master Shaolin Tiongkok Longi. Kekuatannya dalam nggak ketebak. Jangan-jangan kamu alat tes kekuatan ini aja nggak pernah lihat. Alat tes kekuatan. Kampungan banget, ini alat tes kekuatan teknologi tinggi. Bisa ngukur kekuatan dengan tepat. Oh begitu. Kakek, mending kamu jangan ikut lomba deh. Pukulanmu, kayaknya nggak sampai 1000 pon. Nggak, 500 pon aja nggak bakal bisa. Barusan kan udah bilang, 2000 pon baru boleh ikut. 2000 pon. Kakek, kamu masih mimpi ya? Dia itu Master Taekwondo. Dia sabuk hitam danan 9. Pukulannya bisa 2500 pon. Kamu bisa 2000 pon? Kamu tahu 2000 pon itu beratnya kayak apa? Kekuatan segini ringan, aku emang belum pernah dengar. Sombong banget. Si tua bangka, sini, buka lebar mata anjingmu, lihat baik-baik. Apa itu kekuatan beneran? ...2480 pon. Hari ini kondisi nggak terlalu bagus, performanya agak jelek. Kalau nggak, bisa lebih baik lagi. Lulus, Jin Zaiming dari Korea. Kekuatan 2480 pon, lolos verifikasi. Berkualifikasi ikut turnamen bela diri dunia, emang jago. Nggak heran Taekwondo Korea, ini aja belum performa bagus. Kalau performa bagus, gimana lagi? Iya, lihat kan kakek. Mending kamu cepetan pulang pensiun, badan tua kayak gini. Nanti di lapangan, takut aku buat kamu jebol. Kamu. Cewek cantik nih, mau enak-enak sama gue? Kalau aku senang, bisa pertimbangkan buat kasih kamu kewarganegaraan Korea. Bikin kamu nikmati hidup mewah. Kak Kim. Tolong Ing, takut apa? Sekarang kamu orang Korea. Siapa berani ganggu? Ini Lee Wan. Cuma cewek kecil bikin kamu takut gini? Bukan Kak Kim, dengerin dulu udah. Ada aku, takut apa? Coba sana. Gak nyangka kamu mau ikut lomba. Ke kasur aku. Aku ajarin Taekwondo. Kak Kim, cewek ini galak banget. Galak? Galak juga cewek. Tapi cewek ini aku udah. Jangan takut. Aku baru naik tingkat Taekwondo. Sabuk hitam dan 9. Apalagi dapat ilmu sejati dari ayah. Barusan tendanganku keluar. Gaya 2480 pon. Keren banget. Masa iya? Dan yang di atas, Shan Ben Yilang. Itu bapak angkatku. Santai aja. Nanti aset keluarga Han jadi punyaku. Di Korea, aku yang jagain kamu. Shan Ben Yilang bapak angkatmu? Kak Kim, bagus banget. Lee Wan, sama kamu tua-tua, denger nggak? Sekarang ada Kak Kim yang jagain, gak takut sama kalian. Oh ya? Kak Se, kamu penakut banget. Aku. $2.800. Ini, lulus. Lee Wan dari Daxia, 2.800 pon. Lulus verifikasi, berhak ikut turnamen bela diri. Berapa? 2.800? Ini rusak ya? Bisa keluarin gaya 2.800? Iya, rusak. Pasti rusak. Aku mau lapor. Alatnya rusak, rusak. Kamu yang lemah. Kamu. Nggak rusak.
Bisa aku coba? Boleh banget. Kak Kim, tua ini jago banget. Hati-hati. Jago? Gitu doang? Tua ini jago? Lihat tadi pukulannya. Karung aja hampir nggak gerak. Mungkin gayanya terlalu kecil. Monitor aja nggak muncul. Aneh deh. Aneh apa? Hanze. Kayaknya kamu yang penakut deh. Dia cuma seorang tua renta yang sebentar lagi mati. Berapa besar tenaga yang bisa dia keluarkan? Bro Jin, lihat cepat layarnya. Angka ini 8.000. Ini akan memecahkan rekor. 9.999 pon? Ini gimana mungkin? Teknologi tinggi apa sih? Sampai angka 10.000 pon. Aja nggak bisa nampilin. Lulus. Li Changsheng dari Tiongkok. 9.999 pon. Lolos verifikasi. Memenuhi syarat untuk ikut turnamen bela diri dunia. Rusak. Pasti rusak. Memang rusak. Kalau gitu, kenapa kamu nggak batalkan kualifikasi mereka? Bukan, kamu salah paham. Maksudku rusak bukan alatnya yang rusak. Tapi kantong pasir ini, lewat tiang ini. Retak. Apa? Kamu kenapa? Selama gunung masih ada, nggak perlu khawatir nggak ada kayu bakar. Li Changsheng. Guruku yang baik, aku sudah menunggumu 20 tahun. Akhirnya kamu keluar gunung. Bagus, ini jadi makin seru. Pendaftaran sudah ditutup. Selanjutnya, silakan para peserta. Pilih lawan yang ingin kalian tantang. Termasuk kami bertiga bisa dipilih. Aku mau tantang kamu. Peserta penantang pertama sudah muncul. Kalau begitu, Tuan Jin Zaiming. Siapa yang ingin Anda tantang? Tantang aku. Bukan kamu. Dia. Baiklah, silakan. Baik. Maka saya nyatakan, pertandingan tantangan pertama, sekarang dimulai. Korea, Taekwondo dan 9. Tiongkok, seni bela diri nasional. Menarik, laki-laki langsung lawan perempuan. Apa serunya? Takutnya cewek ini nggak tahan satu pukulan. Belum tentu. Cewek, jangan kira karena kamu bisa pukul 2.800 pon. Lalu kamu hebat. Aku ini ahli Taekwondo Republik Korea. Kamu, perhatikan baik-baik. Kok kamu cerewet banget sih? Kamu. Cari mati. Kamu cuma bisa ngeles aja ya? Kamu yang terlalu lambat. Kamu. Cari mati. Rasakan tendangan beruntunku ini. Taekwondo MU cuma segini? Aku kecewa banget. Menyerah aja. Jangan mimpi. Bagus. Hajar. Bagus.
Aku menyerah. Tunggu, Ada apa? itu kungfu apa yang kau latih? Seni bela diri Xia, Tai Chi. Kenapa? Mau belajar? Hati-hati. Kau curang. Curang? Ini kan turnamen bela diri nomor 1 di dunia. Nggak ada yang peduli pakai senjata atau cara apa. Yang menang, dialah pemenangnya. Hina. Di negara Xia ada pepatah, ilmu bela diri adalah seni membunuh. Siapa yang peduli pakai cara apa? Kalau kau berlutut dan menyerah sekarang, aku bisa kasih ampun. Jangan mimpi. Sok keras. Xiaowan, jangan panik. Kalau nggak bisa lihat, ya jangan lihat. Dengarkan dengan hati. Hatimu akan kasih tahu jawabannya. Ini hati. Cewek, mata aja nggak bisa lihat, mau lawan aku pakai apa? Ikuti kata hati. Aku paham. Cewek, apa kau siap berdiri aja biar aku pukul? Coba aja. Kalau kau cari mati, aku kabulkan. Hajar. Hentikan. Nggak mati, Jin Zaiming. Boleh lanjut? Saya umumkan, pemenang turnamen ini, Liwan dari Xia. Menang. Nah Liwan, apa kau mau lanjut bertanding? Mari kita beri selamat pada Liwan. Kakek, terima kasih. Cucuku sayang, ini semua usahamu sendiri. Hebat. Itu karena kakek yang ngajarin. Selanjutnya, apa masih ada yang mau lanjut tantang? Kakek, ayo. Aku pergi. Aku. Semangat, kakek. Kau adalah peserta tertua di turnamen bela diri kita kali ini. Jadi, mau tantang siapa? Semuanya. Apa? Ngomong apaan sih? Semuanya, kamu bercanda apa sih? Orang tua Tiongkok, kamu ternyata bisa memecahkan rekor 9.000 ponku. Bagus, kamu berhasil menarik perhatianku. Sepertinya, orang Tiongkok yang mati di tanganku akan bertambah satu lagi. 1 bulan. Kamu bilang apa? Aku bilang, kamu cuma pantas dapat 1 pukulan. Kamu berani meremehkanku? Kakek, hati-hati. Ini tidak mungkin. Kecepatannya tadi luar biasa. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bukannya Tiongkok sudah tidak punya ahli bela diri lagi? Kamu terlalu lemah. Aku menyerah, aku menyerah. Dulu, saat petarung Tiongkok yang kalah di tanganmu menyerah. Kenapa kamu tidak mengampuni mereka? Sekarang menyerah? Sudah terlambat. Itu, namaku Li Changsheng. Hari ini aku datang untuk menantang kalian semua. Sekalian, mengalahkan semua yang hadir di sini. Atau, dikalahkan oleh kalian semua. Siapa kamu? Namaku Li Changsheng. Oh iya, 20 tahun lalu aku punya nama lain. Yaitu Li Chang'an.
Ternyata kamu. Ya, aku. Sepertinya, pertarungan besar di antara kita tidak bisa dihindari. Aku ingatkan dengan baik hati. Aku dan mereka berbeda. Kamu memang agak berbeda dari mereka. Kamu lebih lemah dan lebih menyedihkan dari mereka. Sombong. Mana orangnya? Kakek, hati-hati di belakang. Cuma segini? Jagoan. Terlalu lemah. Kamu terlalu lemah. Kamu tidak keberatan kalau aku pakai senjata? Silakan. Bawakan pedang. Kamu yakin tidak pakai senjata? Untuk menghadapimu. Ini cukup, kan? Tuan, jangan terlalu meremehkanku. Pedangku ini bisa memotong rambut. Sangat tajam. Kamu benar-benar mau lawan dengan tubuh daging dan darah? Kalau tidak dicoba, mana tahu? Baiklah, ini. Kain pengganti tongkat, menarik. Potong kain pengganti tongkatmu. Ini tidak mungkin. Kamu kalah. Tidak, aku masih punya satu pedang. Pedang ini pernah menewaskan banyak ahli bela diri. Sebenarnya, aku ingin simpan untuk Lai Hai Wang, tapi hari ini aku persembahkan untukmu. Kalau begitu, tunjukkanlah. Hati-hati. Cepat. Seberapa cepat? Kakek, Apa yang terjadi? Mati. Aku membunuh Li Chang'an yang dulu terkuat. Pria tak terkalahkan selama ribuan tahun ini. Orang tua dari Dacia. Mati di serangan mendadak Shan Ben Yilang. Sungguh disayangkan, orang tua, kamu memang kuat. Apakah kamu bisa lebih kuat dari peluru? Zaman sudah berubah. Maka aku umumkan pertandingan tantangan ini. Orang tua dari Dacia kalah. Tunggu sebentar. Apa? kakek, Shan Ben Yilang, bagaimana mungkin? Kecepatan peluru ini setara dengan baret. Bahkan kendaraan lapis baja bisa ditembus. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Samurai negara pulau kalian, setelah bertahun-tahun berlalu, tidak ada kemajuan sama sekali. Guru. Sini. Jangan khawatir. Luo Kesi, dia bertindak. Generasi muda terkuat dari negara mercusuar. Dikatakan telah mewarisi ilmu sejati Lai Hai Wang. Tidak tahu apakah orang tua dari Dacia ini bisa bertahan berapa ronde. Pejuang kuat, apakah kamu orang itu? Yang mengalahkan guruku, petarung Dacia. Anak muda, kamu masih terlalu muda. Pergilah, panggil gurumu keluar. Orang tua, dengan kemampuanmu, masih ingin bertemu guruku. Kamu masih jauh ketinggalan.
Orang tua. Sudah jauh melampaui bayanganmu, baiklah, kalau kamu ingin menantangku. Bagaimana kalau kita main permainan? Bagaimana caranya? Uji kekuatan? Benar, kekuatan kedua tanganku ini sudah melampaui guruku. Kalau kau bisa melengkungkan tanganku, kau bisa menantangku, bahkan menantang guruku. Begitu ya? Benar. Tepat seperti itu. Kakek, kalau tidak tahan bisa bilang, aku ini orangnya. Paling menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Aduh sakit. Kakek, kuat-kuat sakit kan? Bisa bilang berhenti. Sekalian juga berlutut di tanah, beri aku 100 kali sujud. Memang agak sakit, tolong pakai tenaga lagi. Kakek, kulihat sampai kapan kau bisa tahan. Lanjutkan. Kakek ini kok tidak ada reaksi? Ini, Kau belum makan ya? Tidak mungkin. Kalau begitu, sekarang giliranku. Terbalik. Anak muda, tenagamu masih kurang. Panggil gurumu keluar. Muncul. Kemampuan penyembuhan luo besi yang luar biasa itu. 5 jari. bahkan yang terkilir bisa menyatu kembali. Sangat kejam. Hebat. Ngomong apa sih? Si tua bangka, hari ini aku pasti akan memukulmu masuk ke dalam peti mati. Si tua bangka, kau cuma bisa menghindar? Siapa yang memberimu kesan bahwa aku cuma bisa menghindar? Kakek, kau membuka segelku. Ini, Segelnya terbuka. luo kesi sekarang. Barulah luo kesi yang sebenarnya. Monster otot buas. Luo kesi sekarang dengan mengorbankan nyawa. Memaksakan meningkatkan kekuatan ototnya 10 kali lipat. Entah pejuang dari Sia ini bisa menembus pertahanan mutlak luo kesi atau tidak. Pertahanan mutlak? Benar. Tahukah kau otot tubuhku ini bagaimana melatihnya? Dengan peluru, bahkan peluru pun tidak bisa menembusnya. Kau pikir kau bisa menyakitiku? Oh begitu. Kenapa? Kau menyerah melawan? Kalau begitu, matilah kau. Kali ini, aku yang ceroboh. Kecepatannya luar biasa, tapi tenaganya masih kurang. Sekarang, giliranku. Oh ya? Apa? Cuma otot, tanpa kecepatan. Gila, orang tua dari Sia ini benar-benar gila. Dia orang pertama yang berani berdiri sedekat ini dengan luo kesi.
Kau benar-benar membuatku marah. Apa yang terjadi? Ini permainan apa lagi? Lupa? Ototku bisa menahan peluru. Kau bisa sakiti aku? Oh ya? Kau. Bagaimana kau melakukannya? Tenaga dalam. Ototmu memang bagus. Tapi sekuat apapun tubuh luas seseorang, organ dalam tetap yang terlemah. Jadi aku pakai tenaga dalam untuk serang organ dalammu. Kalah. Luo Kesi si monster otot ternyata kalah. Pesilat dari Xia, Li Changsheng, adalah juara turnamen seni bela diri nomor 1 sedunia kali ini. Lihat. Lama tak jumpa, Li Chang'an. Xiao Lai, lihat gurumu, tak mau bersujud? Guru. Guru. Guru, Lai Haiwang adalah murid kakek. Murid durhaka. Lihat apa yang kau perbuat. Guru, kau yang memaksaku. Kenapa tak mau? Ajarkan puncak ilmu bela diri, tungku daging darah? Kalau tidak, aku takkan kumpulkan musuh-musuh ini, bunuh anakmu. Diam. Guru, sebenarnya, aku tak keberatan jadi anakmu. Aku akan membersihkan pintu. Itu tak mungkin kau lakukan, Li Chang'an. Dendam berantai tak ada habisnya. Demi cucumu. Segel kekuatanmu, tinggalkan dunia persilatan. Kau takut. Guru, kau masih suka menguliahi. Tapi sekarang, aku sudah kuasai tungku daging darah. Kekuatannya jauh melebihi dirimu dulu. Jadi, aku masih panggil kau guru. Sudah tua, enak-enak saja masa tua, tidak bagus? Masih mau berkelahi, sudah tak cocok untukmu. Tapi orang tua ini tak merasa tua. Tak tua. Benarkah? Kalau begitu lihat ini. Bagaimana dengan ini? Badanmu cukup bagus. Guru. Sekarang, kekuatanku sudah melampaui puncakmu dulu. Kau bukan lawanku, menyerahlah. Mengingat hubungan guru-murid, aku bisa memberimu kesempatan hidup. Murid, dulu aku tidak mengajarimu bela diri karena kekuatan. Bukanlah segalanya. Puncak seni bela diri adalah tahu. Oh ya? Kalau begitu, pertarungan hidup mati tak bisa dihindari lagi. Kakek. Tidak, ini teknik menetralisir tenaga. Si tua ini, saat ditendang, dia dengan sengaja melepaskan rahangnya, mengalirkan seluruh tenaga pukulan. Seperti pisau paling tajam pun tak bisa memotong. Sutra yang melayang di udara. Tenaganya cukup bagus. Guru, aku sudah tahu rahasia mengalahkan teknik menetralisir tenaga. Saat orang menghadapi ketakutan, tubuh akan secara naluriah menjadi kaku. Seperti angin kencang yang bisa merobohkan pohon besar. Kau sudah berkembang. Intinya, latihan adalah untuk melihat kelemahan diri sendiri. Tapi aku percaya, bahkan dewa pun punya kelemahannya.
Kakek, bangunlah, kakek. Si tua, aku temukan kelemahanmu. Kau tahu? Tadi nyaris mati. Apa? Murid, berani kau terima pukulanku ini? Murid, bukannya kau mengaku terkuat di dunia? Kenapa tak berani terima pukulan orang tua sepertiku? Kau menghindar? Apa yang ditakutkan Lai Hai Wang? Benar. Apa yang perlu ditakuti? Aku sama sekali tidak mengerti. Pukulan orang tua saja, Lai Hai Wang masih takut? Lagi-lagi meleset. Si tua ini kuat sekali. Pukulan ini bahkan meretakkan dinding paduan logam. Kekuatan pukulan ini mengerikan. Si tua, kau cari mati. Si tua, tak sadarkah kau aku juga bisa teknik menetralisir tenaga? Si tua, aku cuma main-main denganmu, menggoda sedikit. Tapi tenang, teknik omong kosong menetralisir tenaga itu tidak akan dipakai lagi, karena aku menggenggam tinju hanya percaya pada kekuatan mutlak. Ini, otot punggung ini. Sepertinya iblis. Ini punggung setan kan. Orang tua, sudah tua, yang bisa kau lakukan, aku juga bisa, dan kekuatanku lebih kuat darimu. Semangat kakek. Orang tua, umurmu sudah terlalu tua, jika 20 tahun lalu. Aku sulit mengalahkanmu, tapi sekarang, kau sudah tua. Memang sudah tua? Tidak, tapi aku tidak mau mengaku tua. Kalau begitu, matilah kau. Apa? Memang sudah tua sedikit, tapi aku tidak bilang, sudah lewat puncak. Bagaimana mungkin? Murid, pernah dengar kesatuan langit dan manusia? Guru, kau yang terkuat. Guru, pukul mati dia. Orang tua, kau cuma bisa menghindar ya, menghindar. Siku. Lutut. Guru, dagu. Titik antara alis. Orang tua, kau lelahkan. Lelah, kau akhirnya lelah. Kecepatan kesatuan langit dan manusia memang cepat, tapi tidak bisa membunuhku. Aku muda, aku lebih kuat darimu, aku cuma menguras. Juga bisa mengurasmu sampai mati. Orang tua, aku dapat kau kan? Kakek, kakek bangunlah, kakek. Kakek tidak bertarung lagi, kakek. Bodoh. Kakek bisa silat. Orang tua, kau akhirnya tua, aku akhirnya membunuhmu.
Tungku daging dan darah. Murid durhaka. Bagaimana mungkin? Waktumu mati sudah tiba. Bercanda apa? Semangat kakek. Bagaimana mungkin? Sudah 70-80 tahun. Kok stamina masih begitu kuat? Aku cuma sedang menggodamu. Kau! Lepaskan aku naik bantu guruku. Guru, aku salah. Maafkan aku. Guru, katakan padaku, ini ilmu apa? Tingkat jalan ksatria, kesatuan langit dan manusia. Apa? Mau belajar? Aku ajarimu. Baik. Di kehidupan selanjutnya. Guru. Lihat. Guruku ternyata kalah. Kakek. Bodoh. Urusan selesai, kita pulang yuk. Kenapa guruku bisa kalah sama dia? Kakek ini, kayaknya iblis ya.